sebentar lagi mau menikah, jadi apa saja yang perlu disiapkan ya kira-kira? Sebentar ya. Adik namanya siapa? Salsa. Umurnya berapa sekarang? 19. 19. Ya, jadi begini adik ya, melihat tubuhnya. Adik saya namanya Salsa ya. Adik Salsa kan baru 19 tahun. Sebetulnya pernikahan belum, tapi sebisa mungkin untuk bisa menunda kehamilan. Karena apa? Usia masih terlalu minimal nanti 20, 22 bisa. Kemudian itu sudah tahu, Mbak sudah tahu apa itu artinya pernikahan. Pernikahan itu antara lain adalah menyatukan dua orang yang berbeda, otomatis dengan dua persepsi atau dua pikiran yang berbeda. Untuk itu dalam pernikahan itu harus ada saling toleransi, harus saling toleransi, saling menghargai hak masing-masing, ya, saling menghargai profesi masing-masing, saling menghargai kebutuhan masing-masing, sehingga tercipta pernikahan yang harmonis. Itu ya. Kemudian hak reproduksi juga ada. Jadi apa itu hak reproduksi? Jadi dalam pernikahan nanti ini akan ada istilahnya hubungan seksual gitu. Nah, dalam hubungan seksual ini nanti harus sama-sama saling bisa membahagiakan. Adik dengan suami dengan adik. Jadi saling memberi, istilahnya saling memuaskan, benar-benar ikhlas sehingga tercipta keharmonisan dalam rumah tangga. Salah satu kuncinya adalah dengan kegiatan seksual berhubungan. Kemudian sebelumnya dalam pernikahan nanti kan akan setiap orang pasti menginginkan punya anak. Ya, tadi karena usianya masih 19 tahun, usahakan agak dilonggarin dulu ya, sampai minimal usia 20, 21 atau 22 baru hamil. Nah, untuk sementara nanti bisa pakai alat kontrasepsi dulu. Alat kontrasepsi kan bermacam-macam ya, ada yang obat, ada yang alat. Kalau saya memilihkan sebaiknya yang pakai alat, contohnya kondom. Ya, kondom itu minimal bisa menjaga sampai nanti usia 20-22 tahun di saat Mbak sudah siap untuk punya anak. Yang pertama. Yang kedua, kalau kondom itu kan tidak mengandung obat, tidak mengandung hormonal yang bisa mempengaruhi siklus menstruasi. Kemudian kira-kira ingin punya anak berapa? Terus kemudian ibu juga harus tahu, Mbak juga harus tahu bagaimana sih prosesnya sebuah pernikahan kok bisa menjadi seorang anak. Jadi kan harus ada organ reproduksi yang sama-sama sehat, suami sehat, istri juga sehat, gitu. Nah, ini harus saling bisa menghargai ya. Misalnya nanti di kemudian hari kalau suami tidak begitu sehat sehingga terjadi masalah sampai lama belum bisa punya anak, itu juga harus bisa saling mengerti, bisa saling mengerti, bisa saling menerima kondisi masing-masing, seperti itu ya Mbak ya. Kemudian untuk semacam kesetaraan gender atau saling menghargai dalam rumah tangga itu juga ada. Kesetaraan gender dalam hal sosial berarti nanti misalnya sudah punya anak nih, kebetulan anaknya laki-laki, perempuan, nah itu sebagai seorang ibu harus mampu menghargai, oh ini anakku laki-laki nih, secara fisiologis nanti perkembangannya seperti ini, oh anakku yang perempuan usianya segini, ini baru masa seperti ini. Ya, kita harus bisa, kita harus memperlasan kita untuk mempelajari, jadi saling menghargai. Mungkin nanti anak laki-laki lebih banyak bermain dengan ayahnya, anak perempuan tidak bermain dengan ibunya, seperti itu ya. Untuk organ reproduksi sendiri memang harus sehat satu sama lain agar bisa terjadi satu kehamilan. Sudah tahu organ reproduksi perempuan dan kita sendiri sudah paham. Nah, ya, ada vagina, ada
kandungan, ada induk telur yang menghasilkan sel telur, ya ada 2 perempuan, kanan dan kiri. Ini juga harus sehat. Tandanya sehat apa? Kita Mbak harus setiap bulan minimal menstruasi. Kalau Bapak juga seperti itu, ada kan yang misalnya testis untuk produksi sel sperma, ada epididymis untuk menyimpan sel sperma, ya. Nah, semuanya itu harus sehat, ya, untuk bisa menjadi seorang anak. Kemudian kita juga harus tahu masa suburnya. Tahu masa subur sudah pernah belum ya? Ya, masa subur itu terjadi sekitar 12 sampai 16 hari sebelum masa haid berikutnya. Jadi misalnya sekarang nih baru selesai, tunggu satu minggu itu masa tidak subur. Tapi setelah 1 minggu itu minggu keduanya itu masa subur. Itu untuk siklus menstruasi yang 28 hari. Nanti bisa dihitung Mbak. Dan pada setiap bulan menstruasi nanti dibunderi mulainya kapan sampai tanggal berapa. Itu ya, itu untuk bisa mengukur masa suburnya kapan nih, pengen hamil kapan nih, itu sebetulnya bisa ya. Kemudian setelah misalnya mempunyai anak, kita juga harus seorang perempuan punya hak juga ya, punya hak juga untuk hamil berapa kali. Mau pengen punya anak berapa nih, dulu aja Pak. Bapaknya pengen 5 misalnya, nah itu juga punya hak seorang istri, ya, punya hak untuk merencanakan kehamilannya berapa kali. Kemudian pertimbangan juga jarak kehamilannya, ya, jangan sampai setiap tahun hamil, ini kasihan ibunya. Kemudian anaknya juga kalau setiap hamil, setiap tahun punya adik seperti itu kan kasihan. Dia saat ini butuhnya perhatian kita, tapi kita sudah berbagi lagi, yaitu masalah hati akan timbul berbagai macam masalah dalam keluarga. Oke. Kemudian sampai di sini kira-kira paham ya Mbak ya? Kemudian untuk kesetaraan gender, perlindungan dari segi agama juga seperti itu. Kita nanti harus saling menghargai. Muslim kan Mbak ya? Nah, harus saling menghargai, harus bisa menciptakan keluarga yang bahagia. Oke. Mungkin setiap saat sholat jamaah. Oke. Nanti kalau sudah punya anak diajak untuk sholat berjamaah, gitu ya. Kesetaraan gender dalam sosial juga banyak sekali. Contohnya setiap pasangan ya, seluruh keluarga itu mempunyai menanamkan nilai-nilai yang luhur dalam keluarga seperti itu. Jadi nanti masing-masing juga punya hak mau kemana sih keluarga ini, mau jadi seperti apa keluarga ini, ya. Kira-kira ada yang ditanyakan Mbak? Ya, paham ya. Jadi nanti usahakan sehat dulu. Kemudian sebelum 20 usahakan menunda kehamilan dulu. Sudah nikmati dulu masa-masa pernikahan awal ini. Jangan buru-buru punya anak usianya juga baru 19 tahun.